Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, di hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran PAI yang mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan keberkahan, dan tetap semangat dalam pelajaran walaupun kalian tetap di rumah, jaga kesehatannya sehingga bisa terus mengikuti pembelajaran khususnya PAI dengan sangat penuh optimis dan penuh semangat. Pembelajaran kali ini kita akan masuk ke pembelajaran yang pertama. Pertemuan pertama itu berkaitan dengan aspek Al-Quran, yang mana aspek Al-Quran ini yang akan dibahas pada pembelajaran di kelas kalian ini adalah berkaitan dengan Surah Al-Anfal ayat 72 dan Surah Al-Hujurat ayat 12 dan Surah Al-Hujurat ayat 10. Jadi dalam 2 surat 3 ayat. Yang akan dibahas kali ini berkaitan dengan akhlak, bagaimana kita bisa mampu menggali isi kandungan yang berkaitan dengan surah yang tadi disebutkan, baik surah Al-Anfal ayat 72 maupun Al-Hujurat ayat 12 ataupun Al-Hujurat ayat 10. Ya, gambar yang pertama, tayangan gambar yang pertama itu bisa dilihat bagaimana seorang ayah yang sangat antusias dengan anaknya, penuh bercengkraman. Kemudian yang kedua, seorang prajurit ataupun katakanlah TNI ataupun seorang polisi pengaman yang begitu sangat dekat sekali dengan rakyatnya untuk selalu menolong. Kemudian di gambar yang selanjutnya itu ada perjuangan Rasulullah ketika hijrah, bagaimana Rasul sangat gigih dan penuh persaudaraan dengan kaum muhajirin. Kemudian gambar yang selanjutnya itu ada seorang anak yang berpelukan dengan temannya. Jadi gambar yang nanti diamati oleh kalian itu adalah merupakan inti dari pembahasan yang akan kita bahas. Untuk ayat ataupun surah Al-Anfal, cara pembacaannya silakan kalian nanti bisa kirim voice note kepada Bapak ataupun video langsung kepada Bapak bagaimana cara pembacaannya, biar Bapak nanti menilai bagaimana makhraj dan tauhidnya yang dibacakan oleh kalian. Yang pasti dalam pembacaan surah Al-Anfal ayat 72 ini kalian harus benar tajwid dan makhrajnya. Kemudian berkaitan juga dengan surah Al-Anfal ayat 72. Nah, di sini ada tajwid yang harus kalian cari. Contoh yang pertama ada kalimat inna. Ini disebut tajwidnya gunnah. Dan yang seterusnya yang ditandai oleh Bapak, kalian bisa nanti dikerjakan. Kerjakan, cari tajwid berkaitan dengan surah Al-Anfal ayat 72. Jadi untuk mengetahuinya bahwa kalian itu bisa tajwid atau tidak, bisa nanti diketahui dari mengisi kolom-kolom yang ada di tayangan di surah Al-Anfal ini. Ya, silakan nanti di tajwidnya dicari. Lanjut. Ya, di sini ada bagaimana kita memahami selain tajwid ada arti perkata. Sebelum kita memahami isi kandungan surah Al-Anfal ayat 72, kita pun harus paham seperti apa arti perkata ataupun arti dari ayat yang akan kita bahas. Di kata yang pertama ada lafaz inna, itu artinya sesungguhnya. Terus nanti diisi oleh kalian, kolom yang kedua disesuaikan dengan surah Al-Anfal yang sudah dibaca oleh kalian, diisi titik-titik yang ada di tayangan di gambar tersebut. Dan selanjutnya, nah ini dari isi kandungan surah Al-Anfal ayat 72. Bagaimana isi kandungan surah Al-Anfal ayat 72 setelah kalian membaca, memahami tajwidnya, mengerti arti perkataannya, dan ini harus paham apa yang terkandung dalam surah Al-Anfal ayat 72. Di dalam surah tersebut terdapat anjuran untuk berhijrah. Jadi ada tayangan bagaimana Rasulullah melakukan perbuatan hijrah serta berjihad dengan harta dan jiwa pada jalan Allah. Saling melindungi, memberi pertolongan. Sesungguhnya Allah itu maha melihat. Apa yang kalian kerjakan sesuai dengan surah Al-Anfal itu berkaitan dengan bagaimana kalian mampu mengontrol diri,
atau mujahadah bin nafs, sehingga bisa terus sinergi antara jiwa dan raga kita untuk selalu berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan ada hijrah. Hijrah itu seperti apa? Setiap orang yang berhijrah pasti punya syarat, pasti punya tujuan. Nah, pasti ada juga hal sesuatu yang harus dicari. Nah, di sini syaratnya berhijrah ada sesuatu yang dituju, ada tujuannya. Kemudian yang kedua ada sesuatu yang ditinggalkan. Gak mungkin seseorang bisa hijrah kalau tidak ada tujuan dan tidak ada sesuatu yang ditinggalkan. Contohnya orang yang mungkin malas melaksanakan ibadah sholat, ketika ingin hijrah menjadi orang yang rajin melaksanakan sholat, maka tujuannya kita harus pahami dulu. Ketika kita melaksanakan ibadah sholat, itu merupakan bagian kewajiban dan kebutuhan kita. Maka ada yang ditinggalkan. Apa yang ditinggalkannya? Rasa malas untuk melaksanakan ibadah sholat. Terus ada esensi dari hijrah itu seperti apa? Nah, esensi hijrah nanti akan muncul jihad, nanti akan muncul niat. Nah, niat apa yang akan kita kerjakan, jihad juga merupakan salah satu bagian bagaimana kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang selanjutnya setelah kalian memahami bagaimana isi kandungan, maka ini ada bagian tugas untuk kalian, ada di tayangan video ataupun gambar. Bagaimana pendapat kalian tentang teroris yang menumpahkan darah sesamanya? Apakah termasuk dalam kategori jihad? Jelaskan apakah hal tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang sangat cinta damai. Dari diskusi yang kalian lakukan di rumah masing-masing, otomatis ini sifatnya tidak kelompok, tapi kalian kerjakan sendiri sehingga nanti bisa ke titik temu apakah yang dimaksud dengan jihad yang sebenarnya, sehingga tidak menyalahi aturan yang dipahami oleh negara kita NKRI yang sangat cinta akan perdamaian. Oke, kalau begitu silakan kalian, pertemuan kali ini sudah selesai. Kalian pahami cara membacanya yang betul, tajwid yang ada dalam surah Al-Anfal, isi kandungannya seperti apa, dan tugas yang terakhir dari pemahaman kalian diterapkan dari bagaimana pendapat tentang teroris yang menumpahkan darah sesamanya, kemudian apakah termasuk dalam kategori jihad, jelaskan apakah hal tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang sangat cinta perdamaian. Oke, dari Bapak mungkin untuk pertemuan pertama disebutkan sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dipahami. Untuk lebih jelas lagi bisa menghubungi Bapak ketika ada materi yang Bapak bahas tidak mengerti menurut kalian, itu bisa dikontak nomor WA ataupun menghubungi Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.